Hai 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 hai. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun, kapanpun pemirsa menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Akmal Ikra Jendra Prasista. Di sini saya kedatangan tamu yaitu Kak Kolbi. Halo. Halo. Dan Kak Radit. Halo semuanya. Ya. Sebelumnya, siapa sih Kak Kolbi yang mau kita bahas pada podcast kali ini? Oke, di sini kita akan membahas tentang Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Seperti yang Kak Kolbi katakan, yaitu Profesor Dr. Sapardi Djoko Damono. Setelah ini, saya akan menyebutkan atau menyebut Pak Sapardi ini dengan panggilan Pak Joko. Oke. Sebelum kita mengenal lebih lanjut, siapa sih Pak Joko ini? Pak Joko adalah seorang ilmuwan yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah pada tanggal 20 Maret 1940 dan beliau wafat pada 19 Juli 2020 di Tangerang Selatan. Dan beliau asli kebangsaan dari Indonesia. Dan profesinya sastrawan, penyair, penerjemah, dan akademisi. Oh, jadi seperti itu. Pastinya Pak Joko ini pernah mengemban pendidikan yang saya maksud ini gimana, Pak Radit? Tolong jelaskan. Ya, Pak Joko ini riwayat pendidikannya beliau pernah sekolah rakyat atau SR di Surakarta. Kemudian beliau melanjutkan SMA dan SMP-nya di Surakarta. Kemudian beliau kuliah mengambil jurusan sarjana sastra Inggris Fakultas Sastra di Universitas Gadjah Mada atau UGM Yogyakarta tahun 1964. Kemudian beliau juga menjadi doktor ilmu sastra Fakultas Sastra di Universitas Indonesia Jakarta. Oh, jadi Pak Joko ini pernah mengemban atau pernah berpendidikan di UGM. Seperti yang pemirsa pernah dengar, UGM itu adalah Universitas Gadjah Mada. Ya, pasti dari Pak Joko tadi pasti mempunyai karya-karya atau karya yang pernah ditulis atau yang pernah diberikan kepada seseorang. Kak Kolbi, apa sih karya-karya yang pernah Pak Joko buat? Oke, Pak Joko sebelumnya mempunyai karya-karya penting seperti kumpulan puisi. Judulnya seperti Duka Abadi, Mata Saut, Akuarium, Perahu Kertas, terus Hujan Bulan Juni, terus Arloji, Ayat-ayat Api, dan Kolam. Dan beliau juga memiliki kumpulan sajak-sajak kecil pada tahun 2012, prosa dan esai. Contohnya Pengarang Tidak Mati, Sihir Hujan, Alik Baharu, dan Membunuh Orang Gila. Wah, banyak juga ya ternyata. Betul. Ya, jadi teman-teman podcast, Pak Joko ini mempunyai banyak sekali karya-karya. Nah, kita kembali ke Kak Radit. Apa sih Kak Radit ya, penghargaan yang pernah diberikan masyarakat atau penghargaan yang telah Pak Joko dapat ini selama hidup di dunia sastra? Coba Kak Radit. Ya, Pak Joko ini menerima banyak penghargaan sastra baik nasional maupun internasional. Di antaranya yaitu satu, hadiah sastra Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1970 untuk kumpulan puisi Duka Abadi. Kemudian beliau juga memperoleh penghargaan berupa hadiah sastra Katulistiwa pada tahun 2004. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan Akademi Jakarta pada tahun 2012. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia. Kemudian beliau juga mendapat penghargaan yaitu Showcase ASEAN atau Asia World Award pada tahun 1986 dari Kerajaan Thailand. Begitu kan Ibu?
Ternyata banyak juga penghargaan. Tadi yang terakhir yang disebutkan apa? Dari kerajaan Thailand. Pasti teman-teman ketika mendengarkan kata Thailand, pasti teman-teman, wah ini pasti sekolahnya tinggi, ini pasti penghargaannya, wah ini pasti punya karya-karya bagus. Halo sahabat podcast Jingga, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, Pak. Ya, mungkin teman-teman bisa pelajarinya di luar dari podcast kami atau bisa sharing-sharing atau bisa cari tahu ke teman-teman yang sudah tahu atau ke guru-guru teman-teman. Nah, sudah cukup sekian dari saya. Saya Niko Rajendria, hai akan menutup podcast pada kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu.